Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marseilla Aisyah Resyanti, NIM 256. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan sampel dan gambaran umum fase respon risiko audit dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Yang pertama yaitu pengambilan sampel audit. Menurut ASA 530, audit sampling ini memberikan panduan tentang pengambilan sampel audit. Saat membuat program audit dan merancang prosedur audit, auditor juga memutuskan bagaimana memilih item yang sesuai untuk pengujian. Jika prosedur audit diuji pada seluruh kelompok transaksi atau semua item dalam saldo akun, pengambilan sampel tidak diperlukan. Yang kedua, risiko pengambilan sampel dan non-pengambilan sampel. Risiko pengambilan sampel adalah risiko bahwa sampel yang dipilih oleh auditor tidak mewakili populasi transaksi atau item dalam saldo akun yang tersedia untuk pengujian. Yang pertama, risiko pengambilan sampel dan pengujian pengendalian. Saat menguji pengendalian, risiko pengambilan sampel adalah risiko bahwa auditor bergantung pada sistem pengendalian internal klien mereka ketika mereka seharusnya tidak melakukannya. Dan risiko itu, auditor akan menyimpulkan bahwa pengendalian internal klien mereka kurang dapat diandalkan dari yang sebenarnya. Yang kedua, risiko pengambilan sampel dan prosedur substantif. Ketika melakukan pengujian substantif, risiko pengambilan sampel adalah risiko yang auditor menyimpulkan bahwa pada suatu kesalahan penyajian material tidak ada, atau auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian material ada, padahal sebenarnya tidak ada. Yang ketiga yaitu risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini adalah risiko bahwa auditor sampai pada kesimpulan yang tidak tepat karena alasan yang tidak terkait dengan masalah pengambilan sampel. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan sampel statistik dan non-statistik. Menurut ASA 530, sampel statistik melibatkan pemilihan acak dan teori probabilitas untuk mengevaluasi hasil, termasuk risiko pengambilan sampel. Keuntungan dari pengambilan sampel statistik ini yaitu risiko bahwa sampel yang dipilih oleh auditor tidak representatif. Sedangkan kerugian dari pengambilan sampel statistik terkadang biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan teknik ini. Pengambilan sampel non-statistik lebih mudah digunakan daripada pengambilan sampel statistik. Di sini akan memerlukan lebih sedikit pelatihan staf, biaya lebih rendah, dan memungkinkan auditor untuk memilih sampel sesuai dengan pertimbangan profesional mereka. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Di sini ada beberapa metode untuk pengambilan sampel. Yang pertama yaitu pemilihan acak. Pemilihan acak ini yaitu pengambilan sampel statistik mensyaratkan bahwa sampel dipilih secara acak dan hasil tes dievaluasi menggunakan teori probabilitas. Yang kedua, pemilihan sistematis. Pemilihan sistematis melibatkan pemilihan sampel untuk pengujian dengan membagi jumlah item dalam suatu populasi dengan ukuran sampel menghasilkan interval pengambilan sampel. Yang ketiga yaitu pemilihan serampangan. Pemilihan serampangan ini melibatkan pemilihan sampel oleh auditor tanpa menggunakan teknik metodis. Yang keempat, pemilihan blok. Pemilihan blok melibatkan pemilihan item yang dikelompokkan bersama dalam populasi item yang tersedia. Yang kelima, pemilihan pertimbangan. Pemilihan pertimbangan melibatkan pemilihan item yang menurut keyakinan auditor harus disertakan dalam sampel mereka untuk pengujian. Yang terakhir, keenam, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih sampel. Saat memilih sampel, auditor akan menggunakan penilaian dan pengetahuan klien mereka untuk membuat penilaian awal atas risiko pengendalian, risiko deteksi, dan materialitas perencanaan yang semuanya mempengaruhi ukuran sampel. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ukuran sampel
pada pengendalian pengujian. Faktor yang pertama, peningkatan sejauh mana penilaian risiko auditor memperhitungkan pengendalian yang relevan. Pengaruhnya pada ukuran sampel ini yaitu meningkat. Faktor yang kedua, peningkatan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi. Pengaruhnya pada ukuran sampel akan menurun. Faktor yang ketiga, kenaikan tingkat penyimpangan yang diharapkan dari populasi yang akan diuji. Pengaruhnya pada ukuran sampel akan meningkat. Faktor yang keempat, peningkatan tingkat jaminan yang diinginkan auditor bahwa tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi tidak dilampaui oleh tingkat penyimpangan yang sebenarnya dalam populasi. Pengaruhnya pada ukuran sampel ini akan meningkat. Faktor yang kelima, peningkatan jumlah unit sampling dalam populasi. Pengaruhnya pada ukuran sampel ini akan diabaikan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ukuran sampel pada pengujian substantif. Faktor yang pertama, peningkatan penilaian auditor atas risiko salah saji material. Pengaruhnya pada ukuran sampel yaitu meningkat. Faktor kedua, peningkatan penggunaan prosedur substantif lainnya yang diarahkan pada asersi yang sama. Pengaruhnya pada ukuran sampel menurun. Yang ketiga, peningkatan dalam tingkat jaminan yang diinginkan oleh auditor bahwa salah saji yang dapat ditoleransi tidak dilampaui oleh salah saji aktual dalam populasi. Pengaruhnya pada ukuran sampel meningkat. Faktor yang keempat, peningkatan salah saji yang dapat ditoleransi. Pengaruhnya pada ukuran sampel ini menurun. Faktor kelima, peningkatan jumlah salah saji yang diharapkan auditor dalam populasi. Pengaruhnya pada ukuran sampel meningkat. Faktor yang keenam, stratifikasi populasi bila sesuai. Pengaruhnya pada ukuran sampel menurun. Faktor yang ketujuh, jumlah unit pengambilan sampel dalam populasi. Pengaruhnya pada ukuran sampel diabaikan. Selanjutnya, mengevaluasi hasil uji sampel. Setelah auditor menyelesaikan pengujian auditnya, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasilnya. Contohnya saja, saat menguji pengendalian, auditor akan mempertimbangkan apakah hasil pengujian mereka yang diterapkan pada sampel memberikan bukti bahwa pengendalian yang diuji efektif dalam seluruh populasi. Jika auditor menemukan penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan saat menguji pengendalian, tingkat penyimpangan akan dihitung. Selanjutnya, pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menetapkan bahwa pengendalian yang pertama beroperasi secara efektif. Di sini berarti bahwa tingkat penyimpangan dari prosedur pengendalian yang ditentukan diminimalkan dan pengendalian secara efektif mencegah dan mendeteksi salah saji material. Yang kedua, beroperasi secara konsisten selama periode akuntansi. Selanjutnya, prosedur substantif. Ketika melakukan prosedur substantif terperinci, auditor mencari bukti bahwa transaksi yang tercatat terjadi dan berhubungan dengan klien, bahwa semua transaksi telah dicatat, bahwa semua transaksi yang telah dicatat pada jumlah tercatat sesuai, bahwa semua transaksi yang telah dicatat dalam periode akuntansi benar, dan bahwa semua transaksi telah dicatat dalam akun yang benar. Selanjutnya, sifat, waktu, dan luas pengujian audit. Yang pertama, sifat pengujian audit. Sifat pengujian audit mengacu pada tujuan pengujian dan prosedur yang digunakan. Yang kedua, waktu pengujian audit. Waktu pengujian audit mengacu pada tahap audit ketika prosedur dilakukan dan tanggalnya seperti di dalam atau di luar periode akuntansi. Yang ketiga, luas pengujian audit. Luasnya pengujian audit mengacu pada kecukupan atau kuantitas bukti audit yang dikumpulkan saat menguji pengendalian dan melaksanakan prosedur substantif terperinci. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Setelah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif, maka auditor akan menarik kesimpulan
untuk setiap asersi dan setiap akun. Salah saji yang diidentifikasi akan dibawa ke perhatian manajemen klien dan jika perlu ke komite audit klien. Setelah negosiasi antara mitra utama dalam audit dan manajemen klien serta komite audit, mitra utama akan membentuk pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Selanjutnya, dokumentasi pada kertas kerja audit. Dokumentasi audit ini mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan setiap tahap audit dalam kertas kerja mereka, untuk memberikan catatan pekerjaan yang telah diselesaikan dan bukti yang dikumpulkan. Kertas kerja digunakan untuk mendokumentasikan rincian setiap audit, dan terdapat dua file utama yang dimiliki untuk setiap klien. Yang pertama, file permanen. File permanen ini mencangkup informasi dan dokumentasi klien yang berlaku untuk lebih dari satu audit. File permanen ini berisi alamat kantor pusat klien, lokasi lain atau jika relevan, dan detail kontak. Yang kedua, file saat ini. File saat ini mencangkup informasi klien dan dokumentasi yang berlaku untuk audit saat ini. File saat ini akan mencangkup rincian dari semua teknik dan bukti yang dikumpulkan dalam persiapan laporan audit. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.